Pokoknya begini, cinta yang indah itu bukan cinta satu malam. Oke. Tapi cinta yang indah itu cinta di sepertiga malam. Weh, keren. Karena saat itu ada cinta yang ilahi sebagai pemilik bumi pada mereka yang membuka selimutnya menemui Allah di sepertiga malam itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung bersama saya Bren Dan saya Ang Ridwan di program kesayangan kita semua, apalagi kalau bukan Kulkas, kuliah ringkas. Satu-satunya kuliah yang gak bikin boring, gak usah ngontrak SKS dan bayar UKT. Tapi meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena Kulkas Ngademin topik-topik panas bukan pakai nafsu, tapi pakai ilmu atas bimbingan Wahyu. Kulkas ngadem yuk. Kita bertemu lagi di Kulkas episode ke-13. Di episode kali ini kita akan membahas tentang golden time saat doa tidak ada penghalang. Wes, ini keren nih temanya. Tapi sebelum saya nanya-nanya lebih lanjut tentang golden time ini, saya ingin cerita dulu ke Pak Haji Aang kalau saya kan orang entertain, Pak Haji. Dalam tanda kutip pengangguran. atau banyak waktu luang ya. Banyak waktu luang gitu kan. Nah, kalau ada yang bilang banyak waktu luang ini adalah anugerah atau nikmat. Bener gak Pak Haji? Setuju gak kalau gitu? Oke, gini, dalam Quran surah Al-Asr, Allah itu kan berfirman wal asr. Wal asr. Demi waktu. Sesuatu yang Allah bersumpah dengan objek yang disumpahinya dalam hal ini waktu, itu berarti memiliki sesuatu yang adiluhum. Oke. Memiliki sesuatu yang luar biasa. Nah, di antara keutamaan waktu, Mang Bren, sebagaimana disebut oleh Rasulullah adalah kenikmatan. Oh, waktu luang kenikmatan. Nah, sayangnya nikmat waktu itu seringkali dilupakan. Rasulullah bersabda, nikmatani maghbunun bihi makasirum minan nas. Ada dua kenikmatan yang seringkali manusia lupakan. As-sihatu, yang pertama kesehatan, itu nikmat yang sering dilupakan. Yang kedua wal faragu, yakni nikmat waktu luang. Jadi waktu luang itu adalah kenikmatan. Bila Mang Bren sekarang banyak waktu luang, syukuri, itu adalah kenikmatan. Jangan seperti orang Swiss. Swiss gimana Pak Haji? Saking sibuk membuat jam, dia sampai lupa waktu. Jam dari Swiss. Nah, ada waktu luang. Nah, sebagai kenikmatan, waktu luang itu akan dipinta pertanggungjawaban. Kata Allah gini, summa latus alunna yauma idin anin naim. Kemudian kamu pasti akan ditanya tentang kenikmatan itu. Kamu akan ditanya tentang waktu luang itu. Kamu juga akan ditanya kenikmatan kamu yang banyak hingga bermegah-megahan. Jeep Rubicon, motor gede, itu yauma idin anin akan dipinta bertanggung jawab. Kenapa harus Rubicon, Pak Haji? Sirik tanda tak mampu. Oke. Jadi Mang Bren, kalau hari ini punya waktu luang, itu adalah kenikmatan. Harus disyukuri dengan baik, jangan dihambur-hamburkan. Sebab waktu luang sebagai kenikmatan akan dipinta pertanggungjawaban. Berarti waktu luang adalah kenikmatan, Pak Haji ya. Dan kata Rasulullah juga seperti itu. Oke Pak Haji. Lantas sekarang apa sih definisi waktu itu, dan menurut Pak Haji Aang apa sih golden time itu? Nah, tentu Pak Haji Aang punya catatan ya banyak nih. Catatan si boy. Silakan Pak Haji. Dalam narasi populer, konon katanya orang manajemen, mereka mendefinisikan waktu itu kan time is money. Waktu itu adalah uang. Para ulama menyebut al-waktu anfasu la ta'udu. Waktu itu adalah seperti napas yang kita keluarkan di mana tidak akan balik lagi. Kemudian Imam Syafi'i bilang al-waktu kasaib. Pedang. Waktu itu seperti pedang. Pedang. Jadi memang begini,
Kalau istrimu bilang, tolong dong beri aku waktu, maka itu artinya tolong dong beri aku uang. Oke. Karena waktu adalah uang. Wah, temis mandi Kemudian, tadi. kalau istri bilang, tolong dong beri aku waktu, maka artinya tolong dong beri aku napas. Oke, Napas hidup. buatan. Karena waktu adalah napas. Napas. Tolong dong beri aku waktu, itu artinya istrimu minta, tolong dong beri aku pedang. Karena waktu itu adalah pedang. Tapi memang Tapi iya bener Pak Haji ya. maka kalau waktu diartikan uang, waktu diartikan napas, waktu diartikan pedang, maka ketika istri kita minta waktu, berarti minta yang 3 aspek tadi. Karena sejatinya pedang, Minta uang, minta napas, sama minta minta pedang. pedang. Pedang guys ya, pedang. Pedang. Oke Bang. Jadi dalam bentangan waktu yang Allah berikan itu ada fase-fase di mana Allah memberikan keistimewaan. Allah memberikan Dalam keistimewaan. bentangan Pak Haji. waktu itu ada keistimewaan. Oke. Di antara keistimewaan itu adalah diijabahnya setiap doa-doa. Oke. Kemudian yang kedua, dikabulkan setiap keinginan-keinginan. Oke. Dan diterima setiap istighfar. Dalam fase waktu di mana keinginan dikabulkan, doa diijabah, istighfar kita diampuni oleh Allah, itulah yang disebut dengan golden time. Oke. Itulah yang disebut dengan waktu emas. Iya, iya, Ya. iya. Jadi kalau ingat emas, saya juga suka ingat pepatah klasik. Apa nih? Diam itu adalah Diam emas. adalah emas. Jadi kalau istrimu pingin banyak emas, suruh dia diam, jangan banyak ngomong. Nggak bisa. Susah dong Pak Haji. Atau gini, diam itu adalah emas. Jadi kalau istrimu pingin diam, Diam. beliin emas. Tapi udah mendingan diam itu Pak, mendingan diam Pak Haji udah. Oke, diam itu adalah emas. Iya. Jadi kalau istrimu minta emas, kamu diam saja. Rule of third juga itu ya. Oke, tapi gini, kalau diam itu adalah emas, maka saya harusnya sudah kaya dari dulu, Bang. Karena Diam-diam saya mencintai kamu. ke cewek gitu Pak Haji ya keren. Oke Pak Haji, kembali nih ke golden time nih. Lantas waktu apa saja sih yang disebutkan golden time itu? Kapan gitu waktunya? Kapan? Oke, kita lihat dari yang paling awal. Di antara golden time, waktu-waktu emas itu adalah sepertiga malam yang terakhir. Oke, sepertiga malam. Rasulullah ya. bersabda, yang zilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ilas sama'id dunya hina yabqa sulusul lailil akhir. Oke. Jadi Allah tabaraka wa ta'ala tiap malam turun ke langit bumi di sepertiga malam terakhir. Oke. Di sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit bumi, Allah bertamu ke rumah kita, yaqul. Kemudian Allah itu berkata, "Mayyad'uni fa astajibalahu." Siapa yang berdoa akan aku ijabah. Kemudian mayyas'aluni fa'utiyahu. Siapa yang meminta maka akan aku beri. Mayyastaghfiruni fa'aghfirulahu. Siapa yang istighfar maka istighfarnya akan aku ampuni. Oke. Jadi di sepertiga malam terakhir itu Allah turun ke langit bumi, bertamu ke rumah kita sembari menyampaikan 3 menu sajian ruhani yang luar biasa. Masya Allah. Kata Allah, kalau kamu berdoa akan aku ijabah. Kalau kamu meminta akan aku beri. Kalau kamu istighfar kamu akan aku ampuni. Oke. Maka kata Imam Nawawi, di sepertiga malam terakhir itu berdasarkan hadis sahih tadi, Allah tebarkan dan Allah taburkan rahmat. Bagi siapa? Bagi mereka yang menemui Allah ketika Allah bertamu ke rumah kita. Masya Allah, sepertiga malam sampai Sepertiga gitu ya Pak? malam itu. Maka di sepertiga malam itu bangun, Mang, jangan diselimut. Kenapa? Sebab sekarang banyak musuh dalam selimut. Hati-hati tuh. Ingat selimut, kita jadi suka ingat pada teman kita yang dingin.
Oke. Dingin banget kan ke kita. Iya. Apa perlu kita beliin dia selimut supaya tidak dingin pada kita? Yang nyewa ID. Si dia Pak Haji yang dingin Pak Haji. Apa Den? Ketawa-ketawa Den? Tapi Den, mohon, kalau si dia dingin pada kita, Iya. maka tikunglah di sepertiga malam. Weh. Dia nanti akan hangat ya. Iya. Bila kita ingin sukses, impian hidup sukses itu harus kita bangun sendiri. Tapi yang paling penting ketika ingin sukses, bangunlah di sepertiga malam terakhir. Sebab itu adalah golden time. Namun hati-hati, di sepertiga malam terakhir berdoanya jangan minta kalender kita banyak tanggal merahnya. Walaupun 2023 segera sekarang banyak tanggal merah Pak Haji. Tanggal merah, ya. Pokoknya begini, cinta yang indah itu bukan cinta satu malam. Oke. Tapi cinta yang indah itu cinta di sepertiga malam. Weh. Keren. Karena saat itu ada cinta yang ilahi sebagai pemilik bumi pada mereka yang membuka selimutnya menemui Allah di sepertiga malam itu. Oke. Golden time. Berikutnya Pak Haji. Nah ini saya pernah nyatet quote menarik dari Ceita Pak Haji di Fakultas Dakwah. Sound out Bu Prita. Lagi nonton sekarang. Oke. Nah, Spesialis komunikasi hewani. oke. Nah Bu Prita tuh pernah bilang ke saya, Bren, ente pengen sukses, berbululah emas di antara azan dan iqomah katanya gitu. Ya. Nah ini gimana Pak Haji, bener gak? Oh ya benar banget. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasul bersabda, Ya. Inna doa, sesungguhnya setiap doa Oke. la yuraddu bainal adani wal iqamah, itu tidak ditolak yang disampaikan antara adan dan iqamah. Maka berdoalah di waktu itu. Golden time juga Golden itu ya? time itu antara adan sampai iqamah. Oke. Maka dalam spirit hadis ini, sejatinya sebelum kumandang adzan tiba, kita sudah siap untuk bertamu Allah di masjid. Hingga ketika adzan dikumandangkan, kita langsung gaspol menyampaikan doa-doa terbaik kita sampai menjelang waktu iqomah. Keren Gitu. cerita Apalan? Atau kita misalnya begini, ketika di tempat kerja, ketika di perjalanan, atau ketika dimanapun kita mendengar kumandang adzan. Yap. Setelah selesai kumandang adzan itu, segera kita langsung tancap gas untuk berdoa. Oke. Sampai sekiranya nanti dikumandangkan iqomah. Di perjalanan misalnya kita macet pulang kerja kan, terdengar kumandang adzan. Setelah itu pakailah daripada kita menggerutu karena kemacetan untuk berdoa. Karena itu adalah golden time gitu. Segitunya Pak Haji ya? Iya. Bini, bila kau lelah rindu karena menunggu sukses dan bahagia yang tak kunjung bertamu, itu karena kau tak pernah lelah untuk rindu dan menunggu kumandang azan dari Tuhanmu. Keren deh. Jadi kalau kita rindu menunggu kumandang azan dari Tuhan, kesuksesan itu rindu menunggu kita. Oke. Tapi bila sampai hari ini sukses itu tak kunjung bertamu, karena kita tidak pernah merindukan kumandang adzan sebagai seruan dari Tuhan kita. Oke. Sebab setelah kumandang adzan, lagi-lagi itu ada apa namanya? Golden time. Golden time. Oke. Ini bagi mereka yang tuli atas panggilan ilahi dalam kumandang adzan. Tuli gitu ya. Iya. Nanti di akhirat kupingnya itu akan dikasih kembang yang indah oleh malaikat. Kembang apa, Bang? Kembang api. Pantes aneh kok kembang sih, kembang api terus meledak di dia. Nah, Den, makanya jangan tuli sama kumandang azan ya. Ini saya punya catatan. Bila seruan adzan di dunia sering kau abaikan, maka pantaskah di akhirat kau menanti seruan Tuhan ke dalam surganya? Wey. Jadi nantikan azan, sebab setelahnya kau bisa bertemu dengan emas. Oke. Hidup kita itu cuma sebentar antara waktu azan dan iqomah. Oke. Maka tunggu waktu azan itu untuk selanjutnya berburu emas dalam Menarik. ijabahnya doa-doa. Luar biasa. Menarik Pak Haji ya. Ya. Ternyata tadi golden time itu kadang kita kan terpakunya kalau wah
kita berdoa ya di masjid habis azan itu kan. Tapi ternyata di perjalanan di berbagai kondisi pun kita bisa kondisi. ya Bisa. untuk langsung berdoa asalkan setelah adzan dan sebelum iqomat gitu kan. Luar biasa. Ini jadi referensi juga ya buat sobat ngadem di rumah. Pak Jang, waktu golden time itu kapan lagi? Waktu golden time itu? Saya menyatat hadis juga, Mang. Begini, ada seorang yang pernah mendatangi Rasulullah kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, sholat apa yang paling afdol?" Rasulullah menjawab, "Sholat di tengah malam." Lalu sahabat itu juga bertanya kembali, "Doa apa yang paling didengar oleh Allah?" Kata Rasulullah, adalah doa di akhir sholat. Di akhir Jadi sholat. golden time itu ada di akhir sholat. Para ulama berbeda pendapat. Ada yang menyebut di akhir sholat itu sebelum salam. Di atahiyat berarti ya, Ya, Pak Haji? sebelum salam. Dan ada juga yang berpendapat setelah salam. Setelah salam. Tapi keduanya sepakat, baik dubur atau akhir sholat itu dipahami sebelum salam ataupun setelah salam, dua-duanya tetap golden time. Hanya saja bila kamu ingin berdoa sebelum salam, doanya itu harus maksur. Doa yang redaksinya diberi contoh langsung oleh Allah dan doa yang redaksinya diberi contoh langsung oleh Rasulullah kalau mau berdoa sebelum salam. Nah, jadi jangan berdoa yang tidak maksur kalau sebelum salam. Karena itu mah termasuk kepada bacaan dalam lingkup sholat. lingkup sholat gitu. Jadi batal. Bisa batal. Apalagi doanya ngelantur. Ya Rob, bila engkau menganugerahi kami bakat belanja, maka anugerahilah kepada kami bakat mendapatkan uang yang banyak. Itu kan nanti ngelantur. Bila engkau menganugerahkan online jam 2. Hati-hati itu ya. Nah, oke. Kalau setelah salam, ya golden time, tentu doanya bebas. Ya, tidak mesti maksur. Tetapi meskipun bebas, doa setelah salam itu jangan minta yang recehan. Mintalah sesuatu yang hebat-hebat. Mintalah sesuatu yang bagus-bagus. Misalnya, ya Rob, sudilah engkau bertahta dalam jiwaku. Ya Rob, hadirkan Rasulullah dalam hatiku. Allahumma rzuqna hubban nabi. Ya Rob, berilah kami rizki dalam bentuk kecintaan pada baginda Nabi. Jadi berdoa jangan yang recehan. Ya Pak, berdoa ya Allah minta mobil. Receh aja ya kayak gitu. Receh. Coba begini, Mang. Bila Allah dan Rasulullah mencintaimu, maka istrimu akan mencintaimu, anakmu akan mencintaimu, pimpinanmu akan mencintaimu, seluruh penduduk bumi dan langit akan jatuh cinta padamu ketika Allah dan Rasul cinta padaku. Ketika Allah dan Rasul cinta padaku atau pada kita, sementara istri kita tidak cinta kepada kita, anak tidak cinta pada kita, pimpinan tidak cinta pada kita, padahal Allah dan Rasul cinta pada kita, maka Allah akan segera mendatangkan pengganti dari istri kita yang mencintai kita dan anak yang mencintai kita. Maka berdoa itu jangan meminta sesuatu yang recehan. Ada yang jabrik, saya Mang. Gimana Pak Haji? Kang, saya ini ditinggal istri. Waduh, kasihan ya. Kata saya, kenapa? Dia nggak bisa mencintai saya, Kang. Nah, di dunia ini ada dua hal yang tidak bisa dilepaskan atau tidak bisa dipaksakan. Tidak bisa dipaksakan. Satu, ukuran celana. Yang kedua, cinta. Kenapa harus ukuran celana yang Kalau disebutkan? tidak pas, nyesek. Kejepit Pak Haji ya. Kejepit. Ada juga rekan yang curhat. Ustadz, suami saya meninggalkan saya. Waduh, kasihan. Kata saya, kenapa? Katanya saya tidak cantik. Kenapa tidak? Nah, suami yang baik itu adalah suami yang ngemodalin istrinya supaya cantik, bukan sibuk mencari perempuan yang cantik. Pokoknya, bagi siapapun yang ditinggal pasangannya, cintailah Allah dan Rasulullah. Sebab dengan mencintai Allah dan Rasulullah yang kita mohon dalam setiap golden time itu, maka Allah akan mengutus seseorang yang akan mencintai kita. Yang sudah pergi, biarkan pergi. Nyesek.
nanti. Nyesek. Luar biasa. Gitu Pak Haji ya. Oke, sekarang gini Pak Haji, saya mau cerita lagi kalau mama saya, Mama Ani, saudara Mama Ani yang lagi nonton sekarang di Cianjur. Dia tuh bilang kalau setiap kali saya mau Jumatan tuh, jangan lupa doakan Mama di antara dua khutbahnya, katanya gitu. Nah, di antara dua khutbah ini emang benar Pak Haji adalah golden time atau gimana? Betul. Rasulullah bersabda, "Ma baina ayyajlisal imamu ila ang tuqdas sholatu." Bahwa waktu golden time itu antara imam atau khatib duduk di antara dua khutbah ketika menunaikan sholat Jumat. Jadi antara imam atau khatib, barakallahu li walakum di khutbah pertama, lalu beliau duduk. Oke, oh itu golden time. Dari sana sampai waktu sholat itu adalah golden time. Oh bukan dari sana sampai berdiri? Bukan, sampai waktu menjelang waktu sholat. Masya Allah. Maka ketika khatib berdoa di khutbah yang kedua itu, ya, maka amini dengan ikhlas, bukan diamini dengan beringas. Amin, amin, amin. Itu sudah tidak sabar, udah tidak sabar. Astagfirullahaladzim. Itu padahal saat diijabah doa-doa kita itu adalah golden time. Amin, amin. Nah dengerin juga saat khutbah itu jangan tidur. Si Remon. Saya nggak habis pikir ya. Ini aneh memang, banyak yang insomnia, Mang. Tapi ketika mendengarkan khutbah ngedadak tidurnya pulas. Aneh, aneh. Khutbah Jumat itu menjadi ritual kaum insomnia untuk tidur pulas. Itu ras manusia paling lemah di muka bumi. Kok bisa? Maksudnya emang kenapa ya Pak Haji? Harus ada penelitiannya, khutbah jadi pengantar tidur. Kenapa? Ada juga yang pada saat khutbah tidak tidur. Tetapi Jumatannya datang ke masjidnya bukan untuk Jumatan. Iya. Tapi untuk nuker sendal. Atau berburu nasi bungkus. Atau buat ganteng Pak Haji. Jumatan biar ganteng. Jumatan biar glowing. Aduh. Katanya gini Mang, Jumat berkah itu kalau berangkat pakai sendal swallow, tapi pulang pakai pakalolo. Anjir mahal. Maka ada quote di hari Jumat. Yap. Ada kalanya sendal itu lebih menarik daripada gebetan. Mahal sendalnya. Barang siapa yang mengejar Jumat berkah di hari Sabtu, sesungguhnya dia adalah orang yang tersesat. Namanya juga Jumat berkah, kenapa jadi hari Sabtu? Berikutnya, golden time itu selain antara khutbah yang pertama sampai menjelang sholat di hari Jumat, juga waktu asar sampai tenggelam matahari. Jadi waktu asar sampai tenggelam matahari di hari Jumat itu adalah golden time. Baru tahu. Hari Jumat kalau kita pulang kerja jam 4 rata-rata setengah 5, itu jalanan macet. Iya. Luar biasa, macetnya itu brutal. Macet Pak Haji. Nah maka itu sesungguhnya bisa kita gunakan untuk berdoa. Daripada sumpah serapah atas kemacetan. Daripada sumpah serapah atas kemacetan. Itu golden time, hari Jumat. Antara asar sampai menjelang waktu maghrib. Itu, yang di jalanan berdoa. Bagi yang ada di rumah duduk santai, gunakan juga untuk berdoa. Itu adalah golden time di hari Jumat. Berarti senja-senja yang hakiki itu Pak Haji adalah golden time ya buat kita berdoa. Senja yang indah itu adalah di golden time itu, Mang. Luar biasa. Oke Pak Haji, banyak ternyata ya. Banyak. Apa lagi? Ada lagi gak? Golden time itu sesungguhnya banyak. Di antaranya pada bulan Ramadan. Sepanjang bulan Ramadan itu disebut sebagai golden time. Ya, karena sungguh Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka setiap hari di bulan Ramadan. Dan setiap muslim apabila dia memanjatkan doa, fayastajibu lahu, maka doanya itu akan diijabah oleh Allah. Bulan Ramadan. Bulan Ramadan ya. Masya Allah, kita semua senang banget memasuki bulan suci Ramadan. Kenapa? Sebab di bulan Ramadan
baik yang jomblo maupun yang sudah menikah sama. Ya, di bulan Ramadan. Apa? Sama-sama menunggu adzan maghrib. Sama nunggunya mah Pak Haji, tapi Enggak. Haji mah tetap kesepian. Pak Haji. Baik yang jomblo maupun yang sudah menikah di bulan Ramadan sama-sama doanya diijabah. Oke. Nah, dan doa di bulan Ramadan yang harus kita panjatkan, ya Allah, aku berlindung dari godaan warteg yang bertirai. Dari godaan seruduk gorden yang terkutuk. Tapi memang kalau di bulan Ramadan saya pengennya ngabuburit. Burit. Kata Denny, buru-buru merit. Tapi ngabuburit sekarang ke Aljabar aja Pak Haji. Oke. Berikutnya Mang, doa yang golden time itu adalah di hari Arafah. Di hari Arafah. Kata Rasulullah, khairud doa yaumi Arafah. Sebaik-baiknya doa adalah doa di hari Arafah. Di hari Arafah. Hari Arafah itu 9 Zulhijjah. Itu adalah golden time. Baik bagi mereka yang sedang wukuf di padang Arafah maupun bagi mereka yang tidak berangkat ke sana. Makanya disunahkan kalau yang nggak berangkat mah saum. Saum aja. Arafah. Oke. Untuk apa? Itu golden time. Permohonan kita atau doa kita dijabah, permintaan kita dikabulkan oleh Allah, istighfar kita akan diterima oleh Allah di golden time itu. Apalagi yang di sana Pak Haji. Apalagi yang di sana, maka Mang, suami yang baik itu bukan suami yang ngajak istrinya naik darah, tapi suami yang ngajak istrinya naik haji. Weh. Pak Jam, tahun ini mau naik haji? Nah, insya Allah. Insya Allah. Banyak aja tuh dong serangan lainnya. Mudah-mudahan bagi Raymond dan Denny yang sekarang sering naik gunung, Iya. mudah-mudahan secepatnya bisa naik haji. Bisa naik haji. Nggak apa-apa ongkos naik haji, naik bombastis. Iya. Yang penting kita bisa berangkat ke sana. Iya. Sebab Allah itu tidak miskin. Jangan seperti si dia Pak Haji bikin naik pitam terus. Mending naik haji aja ya. Mending naik haji daripada naik pitam. Naik haji ternyata itu adalah salah satu bukan naik hajinya tapi waktu Arafahnya Ya. adalah salah satu golden time Golden juga Pak Haji. time. Banyak Pak Haji ya golden time itu kalau kita Sangat hitung-hitung banyak. sangat banyak. Sangat ya. banyak, masih banyak lagi karena waktu kita terbatas kan. Itu saja Oke. di antaranya yang harus kita ingat. Oke Sobat Gadem, semoga kita semua bisa memanfaatkan dengan maksimal golden time ini sehingga kita bisa terijabah doanya di golden time ini. Pak Jaang, ada pesan-pesan nggak buat Sobat Ngadem di Oke, rumah? Sobat Ngadem, golden time adalah waktu-waktu emas. Oke. Di waktu itu setiap permintaan dipenuhi, setiap doa dikabulkan, dan setiap istighfar diampuni. Oke. Janganlah kau lewatkan waktu itu agar hidup dengan kualitas emas segera bertamu dan bertahta dalam hidup. Woi. Berikutnya, banyak orang memiliki jam tangan emas, Oke. tapi sangat sedikit yang memiliki waktu untuk bertemu Allah di waktu emas. Ini nih, yang gini-gini Pak Haji percuma ya kalau tidak menemui Allah di golden time ya. Ya. Oke. Mantap, mantap. Jangan habiskan waktumu untuk meratapi masa lalu, Oke. tapi habiskan waktumu di waktu emas. Bila begitu, bahagiamu tak akan terbatas. Weh. Mantap, mantap. Oke. Berikutnya, orang awam hanya berpikir bagaimana cara menghabiskan waktu. Orang-orang besar, ia berpikir bagaimana cara terus berada di waktu emas. Oke. Bedanya itu. Cita-cita, bahagia, dan sejahtera adalah sederet doa di waktu emas. Oi. Bila di waktu emas ada sederet doa, maka cita-cita, bahagia, dan sejahtera menjadi bagian kita. Menjadi bagian dari kita. Terakhir, wakuncar, waktu kunjung pacar. Wakanda, waktu kangen melanda. Warinda, waktu rindu melanda. Oi. Wabela, waktu benci merajalela. Wal asri, demi masa. Satu lagi. Wah, sudahlah. Sekarang waktunya habis. Waktunya habis. Luar biasa sekali lagi, marilah kita maksimalkan golden time ini untuk senantiasa berdoa sehingga kita bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Pak Haji. Permintaan kita
kabulkan, istighfar kita juga diampuni. Istighfar kita diampuni. Bila 3 hal itu kita dapatkan, selesai. Selesai Pak Haji hidup Selesai malah hidup pokoknya kita. mah gitu ya Sobat Gadem. Semoga ada hikmahnya. Oke, jawaban atas pertanyaan ini Jangan dianggap yang paling benar, tanyakan pada narasumber yang lain. Sebab Islam itu kaya dengan para ulama yang cerdas. jangan lupa juga like, komen, dan subscribe di Aang Ridwan Official. Dan jangan lupa juga saksikan terus Kulkas di Inspira TV, televisi inspiratif dan Positif. oke, saya Bren undur diri. Dan saya Ridwan juga undur diri. Tetap di program kesayangan kita semua, apalagi kalau bukan Kulkas. Kuliah ringkas, satu-satunya kuliah yang gak bikin boring, gak usah ngontrak SKS dan bayar UKT. Tapi meskipun ringkas, Mang, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena Kulkas, Ademin topik-topik panas bukan pakai nafsu, tapi pakai ilmu atas bimbingan wahyu. Wahyu, seru kajiannya, Sering sajiannya. Kulkas, Ngadem yuk. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.